Pulau Jawa, sepanjang perjalanannya selama lebih dari 10.000 tahun, telah menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang membentuk jalan panjang peradaban Indonesia. Dari jejak-jejak awal manusia prasejarah yang memperlihatkan penggunaan alat batu dan kehidupan nomaden, hingga tumbuhnya peradaban maju dengan kerajaan-kerajaan yang mengukir sejarahnya melalui naskah-naskah kuno, prasasti, dan buku sejarah. Pulau Jawa telah menyaksikan lapisan-lapisan cerita berupa konflik dan kolaborasi, agama dan budaya yang berkembang, hingga masa modern yang penuh dengan perubahan politik dan sosial. Dalam perjalanan panjang ini, Pulau Jawa telah menjadi panggung penting yang merefleksikan keragaman dan dinamika Indonesia secara keseluruhan. Pada tahun 10.000 sebelum Masehi, munculnya kebudayaan Gunung Padang di Cianjur, merupakan salah satu tonggak awal dalam sejarah kebudayaan di Indonesia. Situs Gunung Padang sendiri, merupakan kompleks megalitik yang dianggap sebagai salah satu struktur prasejarah terbesar di dunia. Lokasinya yang strategis di lereng Gunung Padang, menjadi bukti interaksi manusia prasejarah dengan lingkungannya. Sekitar tahun 9.500 sebelum Masehi, kebudayaan Goa Pawon muncul di Bandung. Kebudayaan ini juga memiliki pengaruh besar dalam perkembangan sejarah daerah tersebut. Goa Pawon sendiri, adalah salah satu kompleks gua yang digunakan oleh manusia prasejarah sebagai tempat beraktivitas, dan peninggalan arkeologis di tempat ini, memberikan wawasan penting tentang cara hidup dan budaya manusia pada masa itu. Kemudian sekitar tahun 7.500 sebelum Masehi, muncul kebudayaan Pangguyangan di Sukabumi. Ini adalah perkembangan penting dalam sejarah daerah tersebut, menunjukkan bagaimana manusia pada masa itu beradaptasi dengan lingkungan dan menciptakan budaya mereka sendiri. Pada tahun 4000 sebelum Masehi, kebudayaan Gunung Padang mengalami tahap kedua perkembangannya. Ini menunjukkan kelanjutan dan perubahan dalam kehidupan serta budaya, yang berkembang di kawasan Gunung Padang Cianjur. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 3000 sebelum Masehi, kebudayaan Cibeduk Banten muncul di Lebak. Munculnya kebudayaan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah daerah tersebut, memperkaya keragaman budaya di wilayah Banten. Pada rentang waktu antara 3000 sebelum Masehi hingga 2000 sebelum Masehi, ada beberapa kebudayaan yang muncul, termasuk Cibalai, Salaka Domas, Gunung Salak, dan Pasir Angin. Meskipun mungkin tidak banyak informasi yang tersedia tentang masing-masing kebudayaan ini, mereka secara kolektif mencerminkan keragaman dan kompleksitas kehidupan manusia pada masa itu. Tahap ketiga kebudayaan Gunung Padang, terjadi pada tahun 2000 sebelum Masehi di Cianjur. Setiap tahap perkembangan kebudayaan Gunung Padang, mencerminkan bagaimana masyarakat prasejarah beradaptasi dengan perubahan lingkungan, dan membangun hubungan dengan budaya sekitarnya. Kemudian pada tahun 1000 sebelum Masehi, muncul kebudayaan Cipari di Kuningan. Kebudayaan ini memberikan gambaran tentang cara hidup, pola sosial, dan ekonomi masyarakat pada masa itu di wilayah Kuningan. Pada tahun 800 sebelum Masehi, kebudayaan Pasir Angin muncul di Bogor. Kemunculan kebudayaan ini di Bogor, menjadi langkah signifikan dalam perkembangan sejarah daerah tersebut, menunjukkan bagaimana manusia pada masa itu mengembangkan kehidupan dan budaya mereka. Tahun 500 sebelum Masehi, menandai masa ketika kebudayaan Cipari ditinggalkan. Perubahan seperti ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan ekologis atau sosial pada masa itu. Pada tahun 400 sebelum Masehi, Gunung Padang ditinggalkan, sementara kebudayaan Buni muncul di Bekasi. Perubahan kebudayaan dan perpindahan masyarakat, merupakan gejala yang umum dalam sejarah manusia, dan ini mencerminkan dinamika perubahan dalam masyarakat prasejarah. Selanjutnya, perkembangan kebudayaan Pasir Angin, kemungkinan berlanjut menjadi peradaban kuno Caringin Kurung, walaupun perlu diteliti lebih lanjut untuk memahami lebih dalam tentang evolusi budaya dan peradaban di wilayah tersebut. Sekarang, kita akan masuk ke tahun Masehi. Pada tahun 100 Masehi, Buni berkembang menjadi peradaban Sagara Pasir. Perkembangan ini menandai evolusi budaya dan kehidupan masyarakat dari Buni menjadi peradaban yang lebih maju, dikenal sebagai Sagara Pasir. Sekitar waktu yang sama, yaitu pada tahun 100 Masehi, juga muncul peradaban Teluk Lada di Pandeglang. Ini menunjukkan bagaimana masyarakat pada masa itu terus berkembang, dan mengembangkan pemukiman serta peradaban baru di berbagai wilayah. Pada tahun 130 Masehi, Dewa Warman, seorang perantau dari Pallawa dan menantu Aki Tirem, mendirikan kerajaan Salakanagara di Teluk Lada. Pendirian kerajaan ini merupakan langkah signifikan dalam sejarah daerah tersebut, menunjukkan perkembangan struktur politik dan pemerintahan. Penting untuk dicatat, bahwa pada tahun 132 Masehi, berita dari Cina menyebutkan tentang keberadaan Salakanagara. Interaksi dan catatan dari berbagai budaya dan peradaban di dunia, telah membantu membentuk pemahaman kita tentang sejarah suatu wilayah.
Pada tahun 150 Masehi, Ptolemeus dari Yunani merujuk pada negeri Argi dalam salah satu peta dunianya, yang mungkin merujuk pada Salakanagara. Ini menunjukkan tingkat pengakuan dan perhatian internasional terhadap peradaban yang berkembang di wilayah tersebut. Tahun 300 Masehi menjadi periode di mana serangkaian peradaban awal tumbuh di sekitar timur Salakanagara. Ini menunjukkan kompleksitas perkembangan budaya dan masyarakat di wilayah tersebut. Kemudian, pada tahun 358, Jaya Singawarman dari Salangkayana mendirikan Kerajaan Tarumanagara di Bekasi. Ini adalah tonggak penting dalam sejarah Indonesia, karena pembentukan kerajaan ini memiliki dampak besar pada perkembangan politik, sosial, dan budaya di wilayah tersebut. Pada tahun 362, Salakanagara menjadi bawahan Kerajaan Tarumanagara. Ini menandakan perubahan status politik di wilayah tersebut, di mana Salakanagara menjadi bagian dari wilayah yang dikuasai oleh Tarumanagara. Setahun setelahnya, pada tahun 363, Santanu dari Gangga mendirikan Kerajaan Indraprahasta di Cirebon. Pendirian kerajaan ini menunjukkan dinamika pembentukan kerajaan-kerajaan baru yang terjadi pada masa itu. Pada tahun 395, Purnawarman naik tahta menjadi Raja Tarumanagara. Kepemimpinan Purnawarman menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Tarumanagara, yang kemungkinan membawa perubahan dan perkembangan signifikan. Tahun 397, ibu kota Tarumanagara dipindahkan ke Sundapura. Perubahan lokasi ibu kota ini bisa memiliki implikasi besar terhadap perkembangan ekonomi, budaya, dan politik kerajaan. Pada tahun 399, Indraprahasta menjadi bawahan Tarumanagara. Hubungan antara Indraprahasta dan Tarumanagara menunjukkan dinamika interaksi politik antara berbagai kerajaan pada masa itu. Pada tahun 417, Prasasti Tugu mencatat penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja di Rajaguru, dan penggalian Sungai Gomati oleh Purnawarman. Kegiatan penggalian ini memiliki tujuan untuk menghindari bencana alam seperti banjir dan kekeringan, yang menunjukkan tingkat pengetahuan dan teknik rekayasa lingkungan pada masa tersebut. Pada tahun 434, Raja Purnawarman wafat dan digantikan oleh putranya, Wisnuwarman, yang naik tahta sebagai raja. Ini adalah perubahan kepemimpinan penting dalam sejarah Tarumanagara. Tahun 437 menyaksikan terjadinya pemberontakan Cakrawarman. Pemberontakan ini mungkin memiliki latar belakang politik atau sosial, yang menyebabkan ketegangan dalam kerajaan. Pada tahun 456, Aji Saka, yang diperkirakan sebagai perantau dari kerajaan Saka di Indoskitia, tiba di Rembang dan mendirikan peradaban kuno Medang Kamulan. Ini merupakan tonggak penting dalam sejarah bumi Jawa, menandai dimulainya peradaban di wilayah tersebut. Pada tahun 528, Tarumanagara mengirimkan utusan pertamanya ke negeri Cina, dinasti Sui. Interaksi diplomatik semacam ini menunjukkan hubungan antar budaya yang telah berkembang pada masa itu. Pada tahun 535, Suryawarman menjadi Raja Tarumanagara. Dia meninggalkan Sundapura dan mendirikan ibu kota baru di timur. Perubahan lokasi ibu kota dan pembentukan kerajaan bawahan bernama Sunda Sembawa di Sundapura, menunjukkan kompleksitas politik dan perubahan dalam hierarki kekuasaan di wilayah tersebut. Pada tahun 536, Manikmaya mendirikan Kerajaan Kendan di Nagrek, sebuah tanah yang diberikan oleh Maharaja Tarumanagara kepadanya. Ini menandai pendirian kerajaan baru dan hubungan politik di wilayah tersebut. Pada tahun 612, Wetikandayun, keturunan Manikmaya, mendirikan Kerajaan Galuh. Ini merupakan perkembangan penting dalam sejarah Jawa Barat, menunjukkan bagaimana keluarga dan keturunan berkontribusi dalam pembentukan kerajaan-kerajaan baru. Pada tahun 628, Linggawarman menjadi Raja Tarumanagara. Kedua putrinya dinikahkan dengan penguasa Sunda Tarusbawa dan penguasa Sriwijaya Dapuntahiang. Ini mencerminkan tindakan diplomasi melalui pernikahan, yang umum terjadi pada masa itu. Tahun 632, menyaksikan munculnya Kerajaan Kalingga di Jawa Timur atau Jeling, yang kemudian pindah ke Jepara. Kerajaan ini didirikan oleh Bahanu, seorang perantau dari Kalingga di India Timur. Pendirian kerajaan ini menjadi bagian dari keragaman budaya dan migrasi pada masa tersebut. Pada tahun 648, Kartikeyasinga menjadi Raja Kalingga. Kepemimpinan Kartikeyasinga merupakan salah satu peristiwa yang mempengaruhi perkembangan kerajaan tersebut. Pada tahun 664, seorang biksu Tang bernama Huining mengunjungi kerajaan Kalingga untuk menemui Resi Janabadra. Ini mencerminkan hubungan antara dunia Buddhis dan kerajaan-kerajaan di Indonesia pada masa itu. Pada tahun 669, kerajaan Tarumanagara runtuh dan terpecah menjadi dua kerajaan baru, yaitu Sunda dan Galuh. Peristiwa ini menandai akhir dari Tarumanagara dan pembentukan entitas politik baru di wilayah tersebut.
Pada tahun 671, Prabu Wiragati mendirikan kerajaan Songgalah di Kuningan, sebagai bawahan kerajaan Galuh. Pembentukan kerajaan bawahan ini menggambarkan dinamika politik dan hierarki kekuasaan pada masa tersebut. Tahun 674, menyaksikan Maharani Shima naik tahta di kerajaan Kalingga. Pemerintahan Maharani Shima merupakan contoh dari perempuan yang memegang peranan penting dalam sejarah kerajaan. Pada tahun 686, Sriwijaya menaklukkan pesisir Tatar Sunda. Ini mengakibatkan Tarusbawa mundur ke selatan dan memindahkan ibu kota kerajaan ke pedalaman Pakuan Pajajaran Bogor. Kota-kota pelabuhan seperti Banten dan Jakarta zaman now diduduki oleh Sriwijaya, menunjukkan ekspansi dan pengaruh Sriwijaya dalam wilayah tersebut. Tahun 695, Ratu Shima membagi kerajaan Kalingga menjadi dua bagian, Kalingga Utara atau Mataram, dan Kalingga Selatan atau Sambara. Pembagian ini mungkin memiliki latar belakang politik, atau kepentingan internal kerajaan. Pada tahun 702, Mandi Minyak menjadi Raja Galuh. Perubahan kepemimpinan ini mencerminkan dinamika politik dalam kerajaan tersebut. Tahun 709, Sena atau Bratasena naik tahta sebagai Raja Galuh. Pergantian kepemimpinan ini menunjukkan kelanjutan evolusi politik di Galuh. Pada tahun 716, terjadi kudeta di Galuh. Purbasora menggulingkan Raja Sena dari tahtanya. Peristiwa ini menggambarkan adanya ketegangan politik dan perubahan dalam hierarki kekuasaan di dalam kerajaan. Pada tahun 721, Sanjaya, putra Sena dan cucu Shima, menyerbu kerajaan Galuh untuk membalaskan dendam ayahnya. Indraprahasta menjadi daerah pertama yang berhasil ia taklukkan. Serangan ini menunjukkan upaya untuk mengambil alih kendali atas wilayah yang sebelumnya menjadi penguasaannya. Tahun 722, Sanjaya berhasil menaklukkan Songgalah di Kuningan, yang merupakan bagian dari perluasan wilayahnya. Pada tahun 723, Sanjaya menyerbu Istana Galuh, dan berhasil menewaskan Purbasora. Ia kemudian menobatkan dirinya menjadi Raja Galuh. Selain itu dalam tahun yang sama, Tarusbawa menikahkan putrinya dengan Sanjaya. Akibat pernikahan tersebut, Sanjaya secara otomatis menjadi penguasa Sunda dan Galuh, menggabungkan kedua kerajaan tersebut di bawah pemerintahannya. Pada tahun 732, Ratu Shima wafat. Sanjaya mendirikan kerajaan Mataram, Medang Ibumi Mataram, dan menunjuk Tamperan sebagai penguasa Sunda Galuh, serta Demunawan sebagai penguasa Songgalah. Ini menunjukkan upaya untuk membangun kestabilan politik, dan hierarki kekuasaan dalam wilayah yang dikuasainya. Pada tahun 739, Galuh memerdekakan diri dari Sunda, setelah Manarah atau Ciungwanara, menjadi penguasa Galuh dengan gelar Prabu Jayaprakosa. Sementara itu, Arya Bangah, putra Tamperan, menjadi Raja Sunda. Keduanya kemudian menjadi bawahan Sriwijaya. Ini mencerminkan perubahan dinamika politik di wilayah Sunda dan Galuh, serta interaksi dengan Sriwijaya. Pada tahun 752, Sriwijaya berhasil menaklukkan kerajaan Kalingga. Ini menunjukkan ekspansi kekuasaan Sriwijaya dan pengaruhnya dalam wilayah tersebut. Tahun 759, Arya Bangah memerdekakan Sunda dari kekuasaan Galuh. Perubahan ini mencerminkan perubahan status politik, dan upaya Arya Bangah untuk mengembalikan kemerdekaan Sunda. Pada tahun 760, Panangkaran naik tahta menggantikan Sanjaya di Mataram. Sementara itu, Gajayana mendirikan kerajaan Kanjuruhan di Jawa Timur. Ini menunjukkan perubahan kepemimpinan, dan perkembangan politik di berbagai wilayah di Pulau Jawa. Tahun 770, adalah masa di mana dinasti Sailendra berkuasa di Mataram. Ini menandai periode pemerintahan yang penting dalam sejarah Mataram. Pada tahun 775, Dharanindra naik tahta di Mataram. Dinasti Shailendra juga menjadi penguasa di Sriwijaya. Selain itu, pada masa ini dimulainya pembangunan Candi Borobudur, yang menjadi salah satu situs budaya dan agama paling penting di Indonesia. Pada tahun 778, dimulai pembangunan Candi Kalasan dan Candi Sari. Pembangunan candi-candi ini adalah contoh arsitektur religius yang khas pada masa itu, dan merupakan bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun 782, Prasasti Kelurak mengabarkan tentang pembangunan Candi Sewu di Kompleks Percandian Prambanan. Pembangunan candi ini menunjukkan upaya untuk membangun tempat suci bagi Arca Manjusri atas perintah Raja Indra, yang bergelar Sri Sanggramadana Jaya. Pada tahun 787, dinasti Sailendra melakukan serangan terhadap Champa di Vietnam Selatan, dan Chen La di Kamboja. Ekspedisi militer ini menggambarkan pengaruh dan pengembangan kekuatan dinasti Sailendra di wilayah Asia Tenggara. Tahun 789, Gajayana, pemimpin kerajaan Kanjuruhan meninggal dunia.
Kanjuruhan kemudian bersatu dengan Kerajaan Mataram, menunjukkan perubahan dalam struktur politik wilayah tersebut. Pada tahun 792, Samaratungga naik tahta di Mataram. Pada masa pemerintahannya, pembangunan kompleks percandian Candi Sewu selesai dilakukan, mencerminkan pentingnya pembangunan tempat suci dalam kehidupan dan agama pada masa itu. Tahun 798, Prabu Jayaprakosa atau Ciung Wanara wafat. Kematian ini mengakhiri kepemimpinan Ciung Wanara, yang memiliki peran penting dalam sejarah Galuh. Pada tahun 802, penguasa Kamboja, Jayawarman II, memerdekakan diri dari kekuasaan Wangsa Sailendra dan mendirikan Kerajaan Khmer. Pendirian kerajaan ini menunjukkan perubahan dinamika politik dan pembentukan kerajaan baru di wilayah tersebut. Tahun 819, Rakian Wus naik tahta di Sunda, dengan gelar Prabu Gajah Kulon. Ia berhasil menyatukan kembali kerajaan Sunda dan Galuh dalam satu pemerintahan, menunjukkan upaya untuk mengembalikan persatuan di wilayah tersebut. Pada tahun 825, Candi Borobudur selesai dibangun. Candi ini menjadi salah satu karya arsitektur dan seni paling monumental di Indonesia, yang mencerminkan pentingnya agama Buddha pada masa itu. Tahun 847, Wangsa Sailendra terusir dari Jawa, dan Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya menaiki tahta Mataram. Pada masa ini, Candi Prambanan juga dibangun, yang menjadi salah satu kompleks candi Hindu terpenting di Indonesia. Pada tahun 856, Balaputradewa, seorang pangeran Sailendra dari Jawa, menjadi Maharaja Sriwijaya. Ini menunjukkan hubungan dan pengaruh antara kerajaan-kerajaan di berbagai wilayah di Asia Tenggara. Pada saat yang sama, Dyah Lokapala Kayuwangi menaiki tahta Mataram, menunjukkan perubahan dalam kepemimpinan Mataram. Tahun 880, adalah saat terjadinya peristiwa Watan Tija, di mana Rakai Kayuwangi menganugerahi para pemuka desa Watan Tija, atas bantuan mereka dalam menyelamatkan putranya, Dyah Bumijaya. Peristiwa ini mencerminkan interaksi antara kerajaan dan masyarakat lokal, serta budaya penghargaan terhadap jasa-jasa. Pada tahun 882, Gunung Merapi meletus. Letusan Gunung Merapi merupakan peristiwa alam yang bisa memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Tahun 899, Dyah Balitung naik tahta di Mataram. Kepemimpinan Dyah Balitung adalah bagian dari evolusi kepemimpinan dalam sejarah Mataram. Pada tahun 900, Mataram menjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan-kerajaan Hindu di Filipina. Interaksi ini menunjukkan jaringan hubungan di antara kerajaan-kerajaan Hindu di Asia Tenggara. Tahun 905, pada masa pemerintahan Dyah Balitung, Mataram menaklukkan Bali. Peristiwa ini mencerminkan upaya perluasan wilayah dan pengaruh Mataram pada masa itu. Pada tahun 924, Dyah Wawa naik tahta di Mataram. Kepemimpinan Dyah Wawa adalah perubahan dalam struktur politik kerajaan. Tahun 927, Sriwijaya memulai invasi terhadap Mataram. Dalam peristiwa ini, Dyah Wawa terbunuh, dan Empu Sindok berpindah ke Jawa Timur. Peristiwa ini mencerminkan dinamika konflik antara kerajaan-kerajaan pada masa itu. Pada tahun 929, perang antara Sriwijaya dan Mataram berakhir. Sisa prajurit Mataram pimpinan Empu Sindok, dibantu oleh rakyat Nganjuk, berhasil mengalahkan pasukan Sriwijaya di desa Anjuk Ladang. Akibatnya, Empu Sindok mendirikan kerajaan Medang dan dinasti Isyana, yang berpusat di Jawa Timur. Pendirian kerajaan baru ini, merupakan tonggak penting dalam sejarah Jawa Timur dan wilayah sekitarnya. Pada tahun 937, Prasasti Anjuk Ladang dibuat. Prasasti ini mengenang kemenangan Empu Sindok melawan pasukan Sriwijaya, dan mendirikan tugu di Nganjuk sebagai simbol kemenangan tersebut. Tahun 960, Gunung Merapi kembali meletus. Letusan Gunung Merapi bisa berdampak pada lingkungan yang serius dan masyarakat di sekitarnya. Pada tahun 985, Dharmawangsa Teguh naik tahta di Kerajaan Medang. Pemerintahan Dharmawangsa Teguh adalah bagian dari perkembangan politik di wilayah Jawa Timur. Tahun 986, Ketut Wijaya, seorang pangeran Mataram, mendirikan Kerajaan Wengker. Pendirian kerajaan ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah Mataram. Pada tahun 988, Kerajaan Medang menyerang kota Palembang yang merupakan pusat kerajaan Sriwijaya. Serangan ini mencerminkan upaya Medang untuk memperluas kekuasaan dan pengaruhnya. Tahun 990, Kerajaan Medang kembali menyerang Palembang, dan berhasil mendudukinya. Keberhasilan ini menunjukkan kekuatan dan ambisi Kerajaan Medang dalam mencapai tujuannya. Pada tahun 992, pasukan Sriwijaya merebut kembali kota Palembang. Konflik antara Medang dan Sriwijaya menggambarkan dinamika persaingan antar kerajaan.
Tahun 996, epos Mahabharata diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa kuno untuk pertama kalinya. Ini merupakan pencapaian budaya yang penting, yang mengindikasikan pengaruh sastra Hindu di wilayah tersebut. Pada tahun 997, Prasasti Hujung Langit dibuat. Prasasti ini mencatat bahwa Kerajaan Medang berhasil menduduki Lampung, menunjukkan ekspansi wilayah Medang. Pada tahun 1016, terjadi peristiwa Mahapralaya di Kerajaan Medang. Raja Urawari dari negeri Luaram, menyerang dan menewaskan Raja Dharmawangsa, serta sebagian besar bangsawan Medang. Akibat serangan ini, Kerajaan Medang secara otomatis musnah. Tahun 1019, Airlangga mendirikan Istana Watan Mas. Ini merupakan langkah awal Airlangga dalam membangun kembali kekuasaan dan stabilitas setelah keruntuhannya. Pada tahun 1025, terjadi invasi Kerajaan Chola terhadap Kerajaan Sriwijaya. Airlangga yang saat itu berkuasa, mulai memperluas wilayah kekuasaan negerinya. Tahun 1028, Rajendra Chola menunjuk Sri Dewa sebagai Raja baru Sriwijaya, di bawah dinasti Chola. Ini menunjukkan pengaruh dan kendali yang diterapkan oleh dinasti Chola terhadap Sriwijaya. Pada tahun 1030, Airlangga berhasil menaklukkan wilayah Hasin, Wuratan, dan Lewa. Sementara itu di Jawa Barat, Srijaya Bupati naik tahta sebagai Raja Sunda, dan memerdekakan kerajaannya dari jajahan Sriwijaya. Tahun 1031, Airlangga berhasil menaklukkan Kerajaan Wengker. Namun, wilayah Lewa memberontak, meskipun akhirnya berhasil ditumpas oleh Airlangga. Pada tahun 1032, Ratu Tulodong, penguasa Lodoyong, menyerang Airlangga dan menghancurkan Istana Watan Mas. Airlangga berhasil lolos dari serangan tersebut, dan membangun ibu kota baru di Kahuripan. Di Kahuripan, Airlangga kemudian berhasil menundukkan Luaram, membalaskan dendam atas kematian Dharmawangsa. Tahun 1035, Empu Kanwa mengubah naskah Arjuna Wiwaha. Karya ini merupakan salah satu naskah sastra penting dalam literatur Jawa kuno. Pada tahun 1036, Airlangga membangun asrama Sriwijaya. Pembangunan asrama ini menunjukkan usaha Airlangga untuk memperkuat kekuasaan dan pengaruhnya. Tahun 1037, pemberontakan di Kerajaan Wengker berhasil ditumpas oleh Airlangga. Ini adalah salah satu contoh upaya Airlangga dalam memastikan stabilitas politik di wilayahnya. Pada tahun 1039, Airlangga berhasil menaklukkan seluruh bumi Jawa. Keberhasilan ini menunjukkan ekspansi wilayah kekuasaan Airlangga. Tahun 1042, Airlangga memindahkan ibu kota ke Dahanapura atau Daha. Selanjutnya, ia membagi Kahuripan kepada kedua putranya, yakni Samarawijaya di Panjalu dan Garasakan di Janggala. Setelah itu, Airlangga memutuskan untuk menyepi dari dunia politik. Lodoyong, yang sebelumnya menjadi penguasa, merusak Istana Watan Mas, kembali menjadi negara yang merdeka setelah Airlangga pergi menyepi. Pada tahun 1044, terjadi perang saudara antara Janggala dan Panjalu, dua kerajaan yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kahuripan di bawah pemerintahan Airlangga. Tahun 1049, Airlangga wafat dalam pertapaannya. Kematian Airlangga adalah akhir dari era pemerintahannya yang berpengaruh dalam sejarah Jawa Timur. Pada tahun 1052, Panjalu menjadi bawahan Janggala. Ini menunjukkan perubahan dinamika politik dan struktur kekuasaan di wilayah tersebut. Tahun 1066, Kerajaan Sriwijaya merdeka dari kekuasaan dinasti Chola. Pembebasan ini mencerminkan perubahan dalam hubungan antar kerajaan di wilayah Asia Tenggara. Pada tahun 1088, Kerajaan Sriwijaya menjadi bawahan Kerajaan Melayu Dharmasraya atau Mauli. Perubahan ini mengindikasikan perubahan dalam struktur politik regional. Tahun 1100, Janggala menaklukkan Pulau Madura. Penaklukan ini menunjukkan ekspansi kekuasaan Janggala. Pada tahun 1104, Panjalu merdeka dari kekuasaan Janggala. Peristiwa ini menggambarkan perubahan dalam hubungan politik antara kedua kerajaan. Tahun 1116, Lodoyong menjadi bawahan Panjalu. Dinamika ini mencerminkan perubahan dalam pemerintahan dan struktur kekuasaan. Pada tahun 1135, Sri Jayabaya naik tahta di Panjalu, dan berhasil menaklukkan Janggala. Akibatnya, Panjalu berganti nama menjadi Kediri, menandai perubahan dalam struktur politik di wilayah tersebut. Tahun 1157, Kakawin Baratayuda ditulis, sebagai kiasan kemenangan Kediri atas Janggala. Karya sastra ini mencerminkan hubungan antara budaya dan politik pada masa itu. Pada tahun 1159, Prabu Jayabaya wafat, dan terjadi perebutan tahta antara kedua putranya. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Janggala untuk memerdekakan diri, menandai perubahan dalam peta kekuasaan di wilayah tersebut. Pada tahun 1175, Dharmasiksa naik tahta di Sunda.
Putranya, Jayadharma, menikahi putri Mahesa Cempaka bernama Dewi Naramurti, yang merupakan adik Dyah Lembutal. Dari pernikahan ini, lahir seorang putra bernama Wijaya, tokoh penting dalam beberapa dekade mendatang. Tahun 1183, dinasti Mauli mengambil alih kekuasaan sepenuhnya di Sumatera, mengakhiri dominasi Sriwijaya. Perubahan ini menandai pergeseran dalam peta kekuasaan di wilayah tersebut. Pada tahun 1185, Janggala dan Kediri kembali bersatu melalui jalur pernikahan. Ini adalah contoh upaya untuk membangun aliansi dan stabilitas politik. Tahun 1190, Kertajaya naik tahta di Kediri. Kepemimpinan Kertajaya adalah bagian dari perkembangan politik di wilayah tersebut. Pada tahun 1193, pasukan Janggala menyerbu Kediri dan berhasil menduduki kota dan istana Daha. Kertajaya terpaksa mengungsi dari istananya. Tahun 1194, Kertajaya memimpin pasukan Kediri dalam menggempur dan menaklukkan Janggala. Ini adalah contoh perubahan dalam dinamika konflik antar kerajaan. Pada tahun 1205, Ken Arok menjadi penguasa Tumapel, dan memerdekakan diri dari kekuasaan Kediri. Ken Arok adalah tokoh yang akan menjadi salah satu pemain utama dalam perkembangan sejarah berikutnya. Pada tahun 1221, pertempuran Ganter terjadi, di mana Prabu Kertajaya tewas di tangan Ken Arok. Peristiwa ini menandai akhir kepemimpinan Kertajaya, dan naiknya Ken Arok ke tampuk kekuasaan. Tahun 1222, Kediri menjadi bawahan Tumapel, dan Ken Arok menjadi penguasa tertinggi di Jawa. Ini menunjukkan dominasi Ken Arok dalam politik regional. Pada tahun 1227, Ken Arok tewas diracun oleh Anusapati, yang kemudian menggantikannya sebagai Raja Tumapel. Perubahan kepemimpinan ini menggambarkan intrik, dan perubahan dalam kepemimpinan kerajaan. Tahun 1248, Wisnuwardana naik tahta sebagai Raja Tumapel. Ini adalah tahap baru dalam perkembangan kerajaan tersebut. Pada tahun 1250, Kediri disatukan kembali dengan Tumapel. Ini mencerminkan perubahan dalam struktur kekuasaan regional. Tahun 1252, terjadi erupsi Gunung Merapi untuk kesekian kali, yang menunjukkan betapa aktifnya gunung ini. Pada tahun 1254, Tumapel berganti nama menjadi Singasari. Perubahan nama ini bisa mencerminkan perubahan identitas atau strategi politik. Tahun 1255, Prasasti Mula Malurung diterbitkan, sebagai piagam pengesahan atas Desa Mula dan Malurung. Ini adalah bagian dari kegiatan administratif pada masa itu. Pada tahun 1257, terjadi erupsi dahsyat Gunung Samalas di Pulau Lombok. Erupsi ini memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan iklim global. Tahun 1258, perubahan iklim terjadi akibat erupsi Gunung Samalas. Musim dingin berkepanjangan, dan gerhana bulan total terjadi pada bulan Mei. Ini adalah contoh dampak besar peristiwa alam terhadap iklim dan lingkungan. Pada tahun 1263, iklim bumi kembali normal, setelah periode perubahan yang dipicu oleh erupsi Gunung Samalas. Ini menandai pemulihan iklim setelah dampaknya sebelumnya. Pada tahun 1268, Kertanegara naik tahta sebagai Raja Singasari. Ini adalah awal dari masa pemerintahannya yang penting dalam sejarah kerajaan tersebut. Tahun 1275, Singasari memulai ekspedisi penaklukan ke Tanah Melayu. Armada besar yang dipimpin oleh Kebo Anabrang, berangkat menuju Sumatera. Pada tahun 1284, pasukan Singasari pimpinan Raden Wijaya, berhasil menundukkan Bali. Penaklukan ini merupakan bagian dari upaya Singasari untuk mengkonsolidasikan pengaruhnya di wilayah-wilayah sekitar. Tahun 1286, penaklukan Melayu selesai. Kertanegara memberikan hadiah berupa arca Amogapasa kepada penguasa Dharmasraya, menunjukkan kejayaan Singasari dalam pengaruh regional. Pada tahun 1289, dinasti Yuan dari Mongol mengirim utusan yang meminta Singasari tunduk pada kekuasaan Mongol. Namun, Kertanegara menolak dengan tegas, dan bahkan memotong telinga utusan tersebut. Ini menunjukkan keberanian dan keteguhan Kertanegara dalam menjaga kedaulatan kerajaannya. Pada tahun 1292, terjadi pemberontakan Jayakatwang, Adipati Kediri, di mana Kertanegara tewas oleh tangan Jayakatwang. Setelah kejadian tersebut, Raden Wijaya memutuskan untuk tunduk, dan mendirikan desa Majapahit sebagai bawahan Kediri. Pada tahun yang sama, pasukan Mongol mendarat di pesisir utara Jawa Timur, dan menduduki kota-kota pelabuhan dari Tuban hingga ujung Galuh atau Surabaya. Tahun 1293, aliansi antara pasukan Mongol dan Raden Wijaya, menghancurkan kota Daha. Jayakatwang ditangkap dan menjadi tawanan Mongol. Raden Wijaya berhasil mengusir pasukan Mongol, dan mendirikan kerajaan Majapahit.
Namun dalam perjalanan kembali ke Han Balik, pasukan Mongol membunuh Jayakatwang yang sebelumnya menjadi tawanan mereka. Pada tahun 1295, Ronggolawe, salah satu pendiri Majapahit yang menjabat sebagai Adipati Tuban, tewas dalam sebuah konspirasi oleh Halayuda yang berambisi menjadi Mahapatih Majapahit. Ronggolawe dibunuh oleh Kebo Anabrang, mantan Panglima Ekspedisi Pamalayu, yang juga segera dibunuh oleh Lembu Sora, paman Ronggolawe. Arya Wiraraja, penguasa Lumajang dan ayah Ronggolawe, memerdekakan negerinya dari Majapahit. Pada tahun 1300, Lembu Sora tewas di tangan Mahapatih Nambi, setelah keduanya diadu domba oleh Halayuda. Konflik politik dan intrik dalam kerajaan, tampaknya menjadi bagian dari dinamika kekuasaan pada saat itu. Tahun 1309, Raden Wijaya wafat. Sahabatnya, Nambi, mengundurkan diri dari jabatan Mahapatih Majapahit, dan menjadi raja di Lumajang. Jayanagara, putra Raden Wijaya dengan darah petak, mengambil tahta sebagai Raja Majapahit. Perubahan kepemimpinan dan alih-alih kekuasaan, mencerminkan dinamika politik dalam kerajaan. Pada tahun 1313, Gajah Mada menjadi kepala pasukan khusus Bayangkara, menandakan pentingnya peran militer dalam struktur pemerintahan Majapahit. Tahun 1316, Nambi, salah satu pendiri Majapahit, tewas akibat difitnah oleh Halayuda dan Jayanagara. Lumajang dianeksasi oleh Majapahit, dan Halayuda diangkat sebagai Mahapatih baru, yang mencerminkan pergolakan dalam politik internal. Pada tahun 1319, terjadi pemberontakan Dharmaputra Winesuka, pimpinan Rakuti. Meskipun Trowulan berhasil diduduki, pasukan Bayangkara pimpinan Gajah Mada, berhasil merebutnya kembali dan menumpas para pemberontak. Jabatan Gajah Mada dinaikkan menjadi patih, yang menunjukkan peran pentingnya dalam pemerintahan. Tahun 1321, Odorico da Pordenone dari Venesia mengunjungi Majapahit, mencerminkan interaksi dengan dunia luar. Pada tahun 1325, Majapahit mengirim Aditya Warman sebagai duta besar ke Han Balik Beijing, untuk menjalin hubungan diplomatik dengan dinasti Yuan. Ini adalah contoh upaya untuk memperluas hubungan internasional dan diplomasi. Pada tahun 1328, Jayanagara, Raja Majapahit, dibunuh oleh Ratanca, anggota Dharmaputra terakhir yang masih hidup. Tanca kemudian langsung dibunuh oleh Gajah Mada. Tahta Majapahit kemudian diserahkan kepada Tribhuwana Tunggadei. Tahun 1329, terjadi pemberontakan Keta, yang mencerminkan ketegangan politik dan pergolakan dalam kerajaan. Pada tahun 1331, pemberontakan Sadeng terjadi, menunjukkan bahwa konflik internal masih berlangsung di dalam kerajaan. Tahun 1332, Aditya Warman kembali pergi ke Han Balik sebagai duta besar Majapahit, menandakan upaya menjalin hubungan kembali dengan dinasti Yuan. Pada tahun 1334, Hayam Wuruk lahir, dan kelahirannya akan memiliki dampak besar pada masa depan Majapahit di era mendatang. Tahun 1336, Ratu Tribhuwana mengangkat Gajah Mada sebagai Mahapatih, yang kemudian mengucapkan Sumpah Palapa. Tindakan ini menunjukkan komitmen Gajah Mada dalam memperluas wilayah kekuasaan Majapahit. Tahun 1337, Wang Dayuan, seorang pengelana Yuan Mongol mengunjungi Majapahit, dan melaporkan adanya komunitas Muslim Hui yang merupakan sisa-sisa pasukan Mongol di Lembah Gelam Sidoarjo. Pada tahun 1339, Majapahit menaklukkan beberapa wilayah di Sumatera dan Malaya, dan Aditya Warman diangkat sebagai gubernur Sumatera. Tahun 1343, Gajah Mada dan Aditya Warman memimpin pasukan Majapahit menaklukkan Bali dan Lombok, mengukuhkan pengaruh Majapahit di wilayah tersebut. Pada tahun 1350, Hayam Wuruk naik tahta Majapahit, dan selanjutnya Majapahit menguasai Bawean. Semua peristiwa ini mencerminkan dinamika politik, konflik, dan ekspansi wilayah yang terjadi dalam kerajaan Majapahit. Pada tahun 1357, terjadi insiden Bubak, di mana Raja Sunda tewas dalam suatu kesalahpahaman oleh Gajah Mada, yang menyebabkan ketegangan antara Majapahit dan Sunda. Hayam Wuruk, yang kecewa dengan Gajah Mada, mencabut jabatannya sebagai Mahapatih melalui sidang Sabta Prabu, dan mengasingkannya ke Madakaripura. Selain itu, Majapahit juga berhasil menaklukkan Sumbawa. Tahun 1359, Gajah Mada diangkat kembali sebagai Mahapatih, tetapi memerintah dari Madakaripura. Pada saat yang sama, Hayam Wuruk mengunjungi Malang, mencerminkan dinamika politik dalam kerajaan. Pada tahun 1364, Gajah Mada wafat, menandai akhir kehidupan salah satu tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah Majapahit. Tahun 1365, terjadi puncak kejayaan Majapahit di bawah pimpinan Prabu Hayam Wuruk.
Kakawin Negara Kretagama, selesai ditulis oleh Empu Prapanca. Kakawin ini mencantumkan daftar wilayah kekuasaan Majapahit serta negara-negara sahabatnya, memberikan gambaran luasnya pengaruh Majapahit pada masa itu. Pada tahun 1371, Prabu Niskalawastu Kancana naik tahta di Sunda, menunjukkan perubahan kepemimpinan di Sunda pada periode tersebut. Pada tahun 1376, Wijayarajasa mendirikan Keraton Majapahit Timur atau Belembangan, sebagai bawahan Majapahit Pusat. Aditya Warman, tokoh penting dalam sejarah Majapahit, wafat pada tahun ini. Tahun 1377, terjadi pemberontakan di beberapa negeri di Sumatera, seperti Pagaruyung, Palembang, dan Darmasraya. Meskipun berhasil ditumpas oleh Majapahit, Pagaruyung berhasil lepas dari kekuasaan Majapahit. Pada tahun 1382, Prabu Niskalawastu Kancana membagi Tatar Sunda kepada kedua putranya, menyebabkan kembali terpecahnya Sunda menjadi Sunda dan Galuh. Tahun 1389, Hayam Wuruk wafat, dan digantikan oleh Wikramawardhana sebagai Raja Majapahit. Pada tahun 1398, Majapahit berhasil menaklukkan Tumasik Singapura, menunjukkan ekspansi wilayah Majapahit. Tahun 1404, terjadi Perang Paregreg, perang sipil di dalam Majapahit dimulai. Wirabumi memerdekakan Majapahit Timur, dari Keraton Majapahit Barat yang dipimpin oleh Wikramawardhana. Selama periode ini, Sunan Gresik juga memprakarsai pendirian Wali Songo, sebuah majelis dakwah Islam. Pada tahun 1405, ekspedisi laut dari dinasti Ming pimpinan Laksamana Cheng Ho, mengunjungi kedua keraton Majapahit. Tahun 1406, Keraton Majapahit Timur diserbu dan diduduki. Sejumlah besar penghuni keraton, termasuk utusan Tionghoa dari ekspedisi dinasti Ming, tewas dalam serangan ini. Wirabumi berhasil melarikan diri, tetapi kemudian dikejar dan dibunuh oleh Raden Gajah. Semua peristiwa ini mencerminkan pergolakan internal, perubahan kepemimpinan, dan interaksi dengan kekuatan luar dalam sejarah Majapahit. Pada tahun 1408, armada Cheng Ho kembali mengunjungi Majapahit, kali ini untuk menagih hutang atas terbunuhnya utusan Ming saat Perang Paregreg. Tahun 1419, Sunan Gresik, salah seorang tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa wafat. Pada tahun 1427, Wikramawardhana wafat, dan Suhita naik tahta sebagai Ratu Majapahit. Tahun 1430, Pangeran Walangsungsang alias Cakrabuana, putra sulung Siliwangi, mendirikan Kesultanan Cirebon sebagai bawahan Galuh. Pada tahun 1442, Raden Paku alias Sunan Giri lahir. Tahun 1448, Sunan Gunung Jati lahir. Pada tahun 1450, Raden Said alias Sunan Kalijaga, tokoh sentral dalam penyebaran Islam di Jawa lahir. Tahun 1475, Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak sebagai bawahan Majapahit. Tahun 1477, Semarang menjadi bawahan Demak. Tahun 1478, terjadi kudeta di Trowulan. Prabu Suraprabawa tewas terbunuh dalam serangan yang dilancarkan oleh Girindrawardhana dan ketiga saudaranya. Tahun 1479, Sunan Gunung Jati menggantikan kedudukan Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon. Semua peristiwa ini mencerminkan dinamika politik dan kebudayaan yang terjadi pada periode tersebut. Pada tahun 1482, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi naik tahta di Sunda. Ia berhasil menyatukan Sunda dan Galuh ke dalam satu pemerintahan, dan merebut Lampung dari Majapahit. Kerajaan Sunda kemudian berganti nama menjadi Pajajaran. Pada tahun yang sama, Sunan Gunung Jati memproklamasikan kemerdekaan Cirebon dari Pajajaran. Pada tahun 1487, Sunan Giri mendirikan pesantren Giri Kedaton di Gresik, yang menjadi pusat pendidikan Islam dan negara kota pelabuhan yang kaya. Tahun 1506, Sunan Giri wafat, meninggalkan warisan dalam bidang pendidikan dan agama Islam. Pada tahun 1511, Kesultanan Demak melancarkan ekspansi ke wilayah sekitarnya. Sedayu, Tegal, dan Kudus berturut-turut jatuh ke dalam kekuasaannya. Di Malaya, Portugis menguasai Malaka, yang mengakibatkan runtuhnya Kesultanan Malaka, dan Portugis menjadi pengendali Selat Malaka. Tahun 1512, di Sumatera, Portugis menguasai Pasai, memperluas pengaruh mereka di wilayah tersebut. Pada tahun 1513, Tomé Pires, seorang pengelana Portugis, mengunjungi Pulau Jawa dan mencatat perjalanannya dalam bukunya, yang berjudul Suma Oriental. Tidak berselang lama, Pati Unus seorang panglima Demak, mengirim ekspedisi militer ke Malaka, namun upayanya mengalami kegagalan. Majapahit mencoba beraliansi dengan Klungkung dari Bali untuk menyerang Demak, tetapi upaya tersebut dapat dipukul mundur.
Pada tahun 1515, Cirebon menjadi bawahan Kesultanan Demak. Tahun 1517, Majapahit menjalin hubungan diplomatik dengan Portugis, menandai interaksi dengan bangsa Eropa dalam konteks sejarah Nusantara. Pada tahun 1518, Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak wafat, dan Pati Unus naik tahta sebagai Sultan Demak menggantikannya. Ia kemudian memimpin penaklukan Demak atas Jepara. Tahun 1521, Kesultanan Demak kembali menyerbu Malaka, tetapi mereka mengalami kegagalan, dan Pati Unus gugur dalam pertempuran tersebut. Trenggana, saudara Pati Unus, naik tahta sebagai Sultan Demak menggantikan kakaknya. Pada tahun yang sama, Prabu Siliwangi mengirim utusan ke Malaka Portugis melalui putranya, Surawisesa, untuk menjalin hubungan persahabatan. Tidak lama setelah itu, Prabu Siliwangi wafat, dan tahta Pajajaran diserahkan kepada Surawisesa. Pada tahun 1522, terjadi perjanjian Sunda Kalapa antara Kerajaan Pajajaran dan Portugis. Dalam perjanjian ini, Surawisesa memperbolehkan Portugis membangun benteng di Sunda Kalapa, dengan jaminan bantuan militer dari kerajaannya. Di waktu yang sama, Sunan Derajat wafat. Tahun 1525, Sunan Bonang, tokoh yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Jawa juga wafat. Pada tahun 1526, Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak bersekutu untuk menggempur Kerajaan Pajajaran. Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Banten sebagai bawahan Kesultanan Cirebon. Tahun 1527, Kesultanan Demak menyerbu kota Tuban dan Daha, yang merupakan pertahanan terakhir Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Girindrawardana. Sang Prabu Majapahit berhasil melarikan diri ke Panarukan dan menjadi raja di Belambangan. Kesultanan Demak juga menyerbu dan menduduki pesisir utara Kerajaan Pajajaran, termasuk Sunda Kalapa, yang kemudian berganti nama menjadi Jayakarta oleh Fatahillah, seorang panglima militer Demak. Pada waktu yang sama, Ratna Kencana, putri Sultan Trenggana, mendirikan Kerajaan Kalinyamat sebagai bawahan Kesultanan Demak. Tahun 1528, terjadi Perang Palimanan antara Kesultanan Cirebon dengan Galuh, yang merupakan kerajaan bawahan dari Kerajaan Pajajaran. Akibat perang tersebut, Raja Galuh akhirnya dianeksasi oleh Kesultanan Cirebon. Sementara itu, Kesultanan Demak berhasil menundukkan Kadipaten Purbaya dan Gegelang di Madiun. Tahun 1529, Pangeran Cakrabuana dari Kesultanan Cirebon wafat. Kesultanan Demak terus memperluas wilayahnya, dengan menundukkan Kadipaten Medangkungan di Blora dan Jogorogo di Ngawi. Pada tahun 1530, Kesultanan Demak berhasil menaklukkan Medangkungan di Blora dan Jogorogo di Ngawi. Perang Palimanan pun berakhir dengan kekalahan Galuh, dan wilayahnya dianeksasi ke dalam kekuasaan Kesultanan Cirebon. Pada tahun 1531, Kesultanan Demak berhasil menaklukkan Surabaya. Kemudian terjadi perjanjian damai antara Kerajaan Pajajaran, dengan aliansi Kesultanan Cirebon Demak. Tahun 1533, prasasti batu tulis dibuat pada masa pemerintahan Raja Surawisesa, untuk memperingati jasa-jasa raja pendahulunya, Prabu Siliwangi atau Jayadewata alias Sri Baduga Maharaja. Tahun 1535, Ratu Dewata naik tahta di Kerajaan Pajajaran. Ia adalah seorang raja, yang lebih suka menghabiskan waktunya dengan beribadah dan menyepi. Tahun 1536, Toib, Pangeran Hadirin, seorang ulama dari Aceh, tiba di Jepara untuk menyebarkan Islam. Ia kemudian menikah dengan Ratu Kalinyamat, dan diberi gelar Sultan Hadirin. Pada tahun 1541, Kesultanan Demak berhasil menundukkan Lamongan dan Blitar secara berurutan. Tahun 1543, Ratu Sakti naik tahta di Kerajaan Pajajaran, menggantikan Ratu Dewata. Berbeda dengan ayahnya, Ratu Sakti merupakan seorang raja yang keras dan kejam. Tahun 1545, Sultan Trenggana dari Kesultanan Demak menyerbu Belambangan, dan berhasil merebut Pasuruan. Trenggana juga berhasil menaklukkan Kerajaan Sengguruh di Malang. Pada tahun 1546, Sultan Trenggana dari Kesultanan Demak, wafat dalam pertempuran melawan Belambangan di Panarukan. Sunan Prawoto, kemudian naik tahta sebagai Sultan Demak menggantikannya. Di waktu yang sama, Kalinyamat melepaskan diri dari Kesultanan Demak, setelah Sultan Hadirin tewas terbunuh dalam sebuah konspirasi yang melibatkan Prawoto dan Aryo Penangsang. Ratna Kencana kembali menjadi Ratu Kalinyamat. Tahun 1548, Sunan Prapen ditunjuk menjadi pemimpin Giri Kedaton. Pada tahun 1549, Prawoto tewas di tangan Aryo Penangsang, yang kemudian menggantikannya sebagai Sultan Demak. Sementara itu, Jaka Tingkir mendirikan Kerajaan Pajang dengan gelar Hadiwijaya. Disusul kemudian Sunan Kudus, mendirikan Masjid Menara Kudus. Tahun 1550, Sunan Kudus wafat.
Ratu Kalinyamat bekerja sama dengan Kesultanan Johor, dalam upaya untuk menggempur Malaka yang dikuasai oleh Portugis. Walaupun sempat berhasil menduduki sebagian besar kota Malaka, aliansi Johor Kalinyamat akhirnya dipukul mundur oleh pasukan Portugis. Tahun 1552, Sunan Gunung Jati mengangkat putranya, Maulana Hasanuddin, menjadi Sultan Banten. Banten kemudian merdeka dari Kesultanan Cirebon, dan menundukkan Lampung. Tahun 1554, Aryo Penangsang tewas di tangan Sutawijaya, putra Ki Ageng Pemanahan, yang memimpin pasukan pemberontak atas perintah Hadiwijaya dari Pajang. Kesultanan Demak resmi runtuh, dan Pajang muncul sebagai kekuatan baru di Jawa. Demak, Jepara, dan Jipang menjadi bawahan Pajang. Pada tahun 1556, Hadiwijaya memberikan tanah Mataram kepada Ki Ageng Pemanahan, sebagai penghargaan atas jasanya dalam mengalahkan Aryo Penangsang. Pada tahun yang sama, Sunan Kalijaga wafat. Pada tahun 1560, Portugis mendirikan pos dagang di Panarukan. Pada tahun 1567, Prabu Surya Kencana naik tahta, sebagai raja terakhir Pajajaran. Tahun 1568, Sunan Prapen mengadakan pertemuan antara Hadiwijaya dengan para penguasa di Jawa Timur, dipimpin oleh Panji Wiryakrama dari Surabaya. Hasil pertemuan ini menyatukan seluruh Jawa Timur, kecuali Blambangan dan Madura dengan Pajang. Sunan Gunung Jati wafat, dan Fatahillah diangkat sebagai Sultan Cirebon menggantikannya. Pada tahun 1570, Fatahillah wafat, dan Maulana Hasanuddin juga wafat. Maulana Yusuf kemudian diangkat menjadi Sultan Banten menggantikan ayahnya. Pada tahun 1574, Ratu Kalinyamat kembali mengirim armada perang untuk menyerbu Malaka Portugis. Kali ini, ia bekerja sama dengan Kesultanan Aceh. Meskipun serangan ini membuat Portugis kesulitan, usaha merebut Malaka juga gagal pada akhirnya. Tahun 1575, Ki Ageng Pemanahan wafat, dan Sutawijaya menggantikan ayahnya sebagai penguasa Mataram. Pada tahun 1576, Kesultanan Banten melancarkan agresi besar-besaran terhadap Pajajaran. Kota Pakuan Bogor akhirnya jatuh ke tangan pasukan Banten. Prabu Surya Kencana dan keluarganya melarikan diri ke pedalaman Pandeglang. Pada tahun 1579, Kerajaan Pajajaran runtuh, setelah Kesultanan Banten berhasil menguasai sepenuhnya wilayah Pandeglang. Prabu Surya Kencana wafat dalam pertempuran, dan Banten menjadi penguasa utama di wilayah Tatar Sunda. Pada saat yang sama, Prabu Geusan Ulun naik tahta di Kerajaan Sumedang Larang, dan memerdekakannya dari Cirebon. Ratu Kalinyamat juga wafat. Pangeran Arya Jepara, keponakan Ratu Kalinyamat dan putra Sultan Banten, diangkat sebagai penguasa Kalinyamat. Ia berhasil memperluas pengaruhnya ke Pulau Bawean. Pada tahun 1582, Sultan Hadiwijaya wafat. Daerah-daerah bawahan di Jawa Timur yang dipimpin oleh Surabaya, melepaskan diri dari kekuasaan Pajang. Pada tahun 1583, Arya Pangiri naik tahta sebagai Sultan Pajang, setelah berhasil menggulingkan Pangeran Benawa. Tahun 1586, Benawa dan Sutawijaya bersekutu untuk menggempur Pajang. Arya Pangiri dilengserkan, dan Benawa menjadi Sultan Pajang. Sutawijaya kemudian menyerbu Madiun, untuk menaklukkan Purbaya. Pada tahun 1587, terjadi erupsi Gunung Merapi lagi. Pada tahun 1588, Sutawijaya berhasil memerdekakan Mataram dari kekuasaan Pajang. Ia kemudian menjadi penguasa, dengan gelar Panembahan Senopati. Setelah Benawa wafat, Pajang bersatu dengan Mataram. Panembahan Senopati menyerbu Surabaya yang menolak tunduk, namun akhirnya damai diatur oleh Sunan Prapen. Tahun 1590, perang antara Mataram dan Purbaya berakhir dengan kemenangan Mataram, yang berhasil menaklukkan Purbaya. Mataram juga berhasil menguasai Madiun. Namun saat menyerbu Jepara, pasukan Mataram dipukul mundur oleh pasukan Kalinyamat. Pada tahun 1591, terjadi perebutan tahta di Kediri. Tahun 1596, bangsa Belanda tiba di Jawa untuk pertama kalinya. Mereka mendarat di Banten dengan tujuan awal berdagang. Dalam periode ini, Benteng Kutaraja Cirebon juga dibangun, sebagai simbol persahabatan antara Cirebon dengan Mataram. Pada tahun 1599, terjadi peristiwa Bedahe Kalinyamat, di mana Mataram melancarkan invasi besar-besaran terhadap Jepara dan berhasil menguasainya, menyebabkan kerajaan Kalinyamat runtuh. Pada tahun 1600, terjadi pemberontakan di Pati yang dipimpin oleh Adipati Pragola. Namun, pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh putra mahkota Mataram, Raden Mas Jolang. Pada tahun 1601, Panembahan Senopati wafat. Raden Mas Jolang naik tahta di Mataram, dan bergelar Panembahan Hanyakrawati.
Selat Muria diperkirakan mengalami pendangkalan berkepanjangan, sehingga Pulau Muria bersatu dengan Jawa. Tahun 1602, terjadi pemberontakan Demak yang dipimpin oleh Pangeran Puger. Perang sipil antara Mataram dan Demak dimulai. Pada saat yang sama, Belanda secara resmi membentuk VOC, sebuah kongsi dagang internasional. VOC mendirikan pos dagang pertamanya di Gresik dan Jaratan. Pada tahun 1603, VOC juga mendirikan pos dagang di Banten. Tahun 1605, Pangeran Puger ditangkap dan dibuang ke Kudus, dan Demak kembali menjadi bagian dari Mataram. Pada tahun 1607, terjadi pemberontakan di Ponorogo yang dipimpin oleh Jayaraga, adik Hanyakrawati. Namun, pemberontakan ini berhasil dipadamkan, dan Jayaraga dibuang ke Nusa Kambangan. Pada tahun 1610, Mataram menyerbu Surabaya, namun serangan tersebut mengalami kegagalan. Pada tahun 1611, VOC mendirikan pos dagang di Jayakarta. Tahun 1613, Mataram kembali menyerbu Surabaya, namun serangan tersebut kembali gagal. Pos-pos dagang VOC di Gresik dan Jaratan ikut terbakar akibat konflik tersebut. Sebagai permintaan maaf, Sultan Hanyakrawati mengizinkan VOC mendirikan pos dagang baru di Jepara. Namun, Hanyakrawati kemudian wafat dalam kecelakaan saat berburu kijang di hutan Krapyak. Raden Mas Rangsang naik tahta sebagai penguasa Mataram dan bergelar Panembahan Hanyakrakusuma. Pada tahun 1614, Mataram berhasil menaklukkan kota Malang dan Lumajang. Pada saat yang sama, VOC mengirim duta besar pertamanya ke Mataram dengan tujuan menjalin kerjasama, namun tawaran tersebut ditolak oleh Hanyakrakusuma. Pada tahun 1615, Patih Mataram, Ki Jurumartani wafat. Kedudukannya digantikan oleh Tumenggung Singaranu, dan terus melakukan ekspansi dengan menaklukkan Wirasaba. Namun, Surabaya membalas dengan mengirim pasukan ke Wirasaba, sebagai respons terhadap penaklukan tersebut. Pada tahun 1616, pasukan Mataram berhasil mengalahkan pasukan Surabaya di Desa Siwalan. Setelah itu, Mataram melanjutkan kampanyenya dengan menaklukkan kota Lasem. Tahun 1617, terjadi pemberontakan di Pajang yang dipimpin oleh Ki Tambakbaya. Namun, pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan oleh Mataram, dan Ki Tambakbaya melarikan diri ke Surabaya. Selama tahun ini, Mataram juga berhasil menaklukkan kota Pasuruan, serta membuat Cirebon menjadi bawahan Mataram. Tahun 1618, Mataram berhasil menaklukkan Kerajaan Galuh. Tahun 1619, VOC berhasil menaklukkan kota Jayakarta, dan mengganti namanya menjadi Batavia. Jan Pieter Zoonkoen ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal VOC, dan ini menjadi awal pendudukan Belanda di Pulau Jawa. Pada waktu yang sama, Mataram juga terus berlanjut dalam penaklukan wilayah, dengan menaklukkan kota Tuban. Tahun 1620, Mataram memulai invasi ke Surabaya. Pasukan Mataram bahkan membendung Sungai Mas, untuk menghentikan suplai air ke Surabaya. Selain itu, Mataram juga berhasil menggempur dan menaklukkan Kerajaan Sumedang Larang. Pada tahun 1621, Mataram mulai menjalin hubungan diplomatik dengan VOC. Tahun 1622, Mataram berhasil menaklukkan Kerajaan Sukadana di Kalimantan Barat. Tahun 1624, Mataram berhasil menaklukkan Madura. Sebagai akibat dari berbagai kemenangan tersebut, Hanyakrakusuma mendapatkan gelar baru, yaitu Sultan Agung. Tahun 1625, kota Surabaya dilanda bencana kelaparan akibat suplai pangan terputus. Akibat dari kelaparan ini, penguasa Surabaya saat itu, Jaya Lengkara, akhirnya menyerah dan bersedia menjadikan Surabaya sebagai bagian dari wilayah Mataram. Tahun 1627, terjadi pemberontakan di Pati yang dipimpin oleh Adipati Pragola, sepupu Sultan Agung. Pemberontakan tersebut berhasil ditumpas oleh pemerintahan Mataram. Tahun 1628, Mataram mencoba untuk menyerang Batavia, yaitu benteng VOC. Pasukan Mataram berhasil menduduki sebuah benteng VOC, tetapi akhirnya terpaksa mundur karena kekurangan perbekalan. Tahun 1629, Mataram kembali mencoba menyerang Batavia, namun hasilnya kembali tidak berhasil. Meskipun tidak berhasil menaklukkan Batavia, pasukan Mataram berhasil menciptakan kondisi yang memburuk bagi kota tersebut, termasuk mengotori Sungai Ciliwung, yang menyebabkan wabah kolera melanda Batavia. Gubernur Jenderal VOC pertama, Jan Pieter Zoonkoen, juga menjadi korban dari wabah tersebut. Pada tahun 1630, Sultan Agung dari Mataram mengirim utusan ke Gresik, untuk mengusulkan agar Giri Kedaton bersedia menjadi bawahan Mataram. Namun, usulan tersebut ditolak oleh Sunan Kawis Gua, penguasa Giri Kedaton saat itu. Akibatnya, Mataram memutuskan untuk menyerbu Giri Kedaton, dan pertempuran besar berlangsung selama 6 tahun berikutnya.
Pada tahun 1631, terjadi pemberontakan di Sumedang, yang dipimpin oleh Adipati Ukur melawan kekuasaan Mataram. Tahun 1632, Cirebon yang setia pada Mataram, berhasil memadamkan pemberontakan di Sumedang. Tahun 1633, Mataram menyerang Blambangan. Selain itu, Sultan Agung menciptakan sistem penanggalan yang disebut Tahun Jawa, dan menerapkannya di wilayah Kesultanan Mataram. Pada tahun 1636, perang antara Mataram dan Giri Kedaton berakhir. Giri Kedaton akhirnya takluk, dan dianeksasi oleh Mataram. Pada tahun yang sama, Mataram juga berhasil menaklukkan Kesultanan Palembang di Sumatera Selatan. Mataram juga berhasil menaklukkan Blambangan, setelah berperang selama 3 tahun. Pada tahun 1641, Sultan Agung mengubah naskah yang dikenal sebagai Serat Nitip Raja. Tahun 1645, Sultan Agung wafat. Sebelum meninggal, ia memerintahkan pembangunan Imogiri, sebagai pusat pemakaman bagi keluarga bangsawan Kesultanan Mataram. Putra Sultan Agung, Raden Mas Saidin, naik tahta menggantikan ayahnya, dan bergelar Sultan Amangkurat I. Pada tahun 1646, Mataram kembali menjalin hubungan dengan VOC. Tahun 1647, ibu kota Mataram dipindahkan ke Pleret. Tahun 1649, Sultan Cirebon, Panembahan Girilaya, diundang oleh Sultan Amangkurat I untuk mengunjungi Mataram. Namun begitu tiba di Mataram, Girilaya dan kedua putranya tidak diizinkan kembali ke Cirebon. Mereka dipaksa tinggal di Mataram, dan Pangeran Wangsakerta diangkat sebagai wali sultan, karena Girilaya tidak kunjung kembali. Pada tahun 1651, Sultan Ageng Tirtayasa naik tahta di Banten. Tahun 1652, Mataram menyerahkan wilayah Bekasi kepada VOC. Selain itu, Prabu Tawang Alun naik tahta Blambangan, dengan gelar Macan Putih. Pada tahun 1659, VOC berhasil menduduki Palembang di Sumatera, mengakhiri kekuasaan Mataram di wilayah tersebut. Di Blambangan, kerjasama antara Blambangan dan Bali terjadi, untuk melepaskan diri dari Mataram. Pertempuran pun terjadi, dan akhirnya ibu kota Blambangan jatuh ke tangan pasukan Mataram. Sang Prabu Tawang Alun dan pengikutnya mundur ke Bali. Pada tahun 1661, putra mahkota Mataram, Raden Mas Rahmat, melancarkan aksi kudeta setelah terlibat perselisihan dengan sang ayah, namun upaya tersebut mengalami kegagalan. Tahun 1674, Trunojoyo, seorang bangsawan dari Madura, memerdekakan wilayah Madura dari kekuasaan Mataram. Tahun 1676, Laskar Madura di bawah pimpinan Trunojoyo, berhasil menduduki sejumlah wilayah seperti Lasem, Rembang, Demak, Semarang, dan Pekalongan. Prabu Tawang Alun juga memerdekakan Blambangan dari kekuasaan Mataram. Tahun 1677, Trunojoyo terus melancarkan ekspansi dengan menduduki Tegal, Cirebon, dan Banyumas. Akhirnya, ia berhasil menguasai dan menjarah ibu kota Mataram. Raja Amangkurat I terpaksa meninggalkan keraton, dan wafat dalam pelariannya di Tegalwangi. Putra mahkota, Raden Mas Rahmat, naik tahta sebagai Sultan Amangkurat II. Ia menjalin perjanjian dengan VOC di Jepara, untuk mengalahkan Trunojoyo. Pada tahun yang sama, Pangeran Wangsakerta mengadakan seminar sejarah Gotrasawala di Cirebon, dengan para sejarawan dari berbagai negara di Nusantara. Namun, Cirebon juga kehilangan wilayah Rangka Sumedang, Karawang Purwakarta Subang, yang direbut oleh Belanda. Pada tahun 1679, pemberontakan Trunojoyo berhasil ditumpas oleh pasukan aliansi antara VOC dan Mataram, yang dibantu oleh armada Bugis pimpinan Arung Palaka. Akibatnya, ibu kota Mataram berhasil direbut kembali. Namun sebagai imbalannya, Mataram harus menyerahkan pesisir utara Jawa kepada VOC. VOC mulai terlibat dalam suksesi pemerintahan di Mataram dan Madura. Sultan Ageng Tirtayasa membagi Cirebon menjadi dua untuk menghindari perpecahan keluarga, yaitu Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Tahun 1680, Kesultanan Banten di bawah pimpinan Sultan Ageng Tirtayasa mencapai puncak kejayaannya. Trunojoyo dihukum mati oleh Sultan Amangkurat II. VOC menyerbu dan menghancurkan Giri Kedaton, sekutu terakhir yang setia pada Trunojoyo. Kemudian ibu kota Mataram dipindahkan ke Kartasura. Pada tahun 1681, Cornelis Peelman diangkat menjadi Gubernur Jenderal VOC. VOC juga menjalin perjanjian monopoli dagang dengan Cirebon. Tahun 1682, Kapitan François tak memimpin pasukan VOC dalam ekspedisi pelayaran ke Banten. VOC berhasil merebut dan memonopoli perdagangan lada di Banten, mengusir bangsa Eropa lain yang telah lama berdagang di sana. Tahun 1683, pasukan VOC menyerbu Banten, dan berhasil menduduki Istana Surosowan.
Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap, dan Banten pun menjadi bawahan VOC. Pada tahun 1684, Cornelis Peelman meninggal dunia di Batavia. Pada tahun 1686, Kapitan François tak tewas di Kartasura, dalam duel dengan Untung Suropati, seorang buronan VOC. Amangkurat II memberikan restu kepada Surapati untuk merebut Pasuruan. Setelah berhasil merebut Pasuruan, Suropati diangkat menjadi Bupati Pasuruan, dengan gelar Tumenggung Wiranegara. Pada tahun 1691, Prabu Tawang Alun meninggal dunia. Saat prosesi pembakaran jenazahnya, VOC melaporkan pemandangan yang mencengangkan, di mana sekitar 271 dari total 400 istri Tawang Alun, ikut membakar diri ke dalam kobaran api. Pada tahun 1697, Kerajaan Buleleng dari Bali menyerang, dan berhasil menaklukkan Belembangan. Pada tahun 1698, Pangeran Wangsakerta dan para sejarawan di Seminar Gotrasawala, menyelesaikan penyusunan naskah Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara, serta beberapa karya sejarah lainnya. Pada tahun 1703, Amangkurat II meninggal dunia. Perebutan tahta antara Amangkurat III dan Pangeran Puger terjadi. Pada tahun 1704, Perang Tahta Mataram pertama dimulai. VOC mendukung Pangeran Puger, dan mengangkatnya menjadi Sultan Mataram dengan gelar Pakubuwono I, sementara Amangkurat III diusir dari tahta. Pada tahun 1705, bersama dengan Suropati, Amangkurat III mendirikan pemerintahan pengasingan di Pasuruan. Pada saat yang sama, VOC merebut wilayah Priangan Timur dan Cirebon. Pada tahun 1706, Pasuruan diserbu oleh VOC dan sekutunya. Suropati tewas setelah bentengnya diduduki oleh VOC, dan Amangkurat III berhasil melarikan diri. Pada tahun 1708, Amangkurat III ditangkap oleh VOC, dan dibuang ke Sri Lanka. Pada tahun 1719, Perang Tahta Mataram kedua dimulai. Pakubuwono I meninggal dunia, dan digantikan oleh Amangkurat IV. Pada tahun 1740, terjadi peristiwa Geger Pecinan. Tentara VOC melancarkan genosida terhadap etnis Tionghoa di Batavia. Ribuan orang Tionghoa tewas dalam pembantaian ini, dan yang selamat melarikan diri ke timur, menyusuri pesisir utara Jawa. Selama pelarian mereka menyerang sebuah pos VOC di Tangerang. Pada tahun 1741, kelompok Tionghoa yang melarikan diri dari Batavia, bekerja sama dengan prajurit Mataram menyerang dan menduduki pos-pos VOC di Lasem, Rembang, Juwana, Jepara, dan Semarang. Pada tahun 1743, VOC menduduki Pulau Bawean. Pada tahun 1746, Mataram melakukan perjanjian dengan VOC, di mana Pakubuwono II setuju untuk menyerahkan kembali Madura dan pesisir utara Jawa, yang sebelumnya dikuasai oleh aliansi Mataram Tionghoa kepada VOC. Sementara itu, Pangeran Mangkubumi memulai pemberontakan untuk menuntut tahta di Mataram, yang kemudian memicu dimulainya Perang Tahta Mataram ketiga. Pada tahun 1749, VOC mengangkat Raden Mas Suryadi sebagai Sultan Mataram, dengan gelar Pakubuwono III. Namun Patih Mataram, Raden Mas Said, memberontak dan juga menuntut tahta Mataram. Pada tahun 1750, Raden Panji Margono bersama dengan Laskar Tionghoa dan Laskar Santri, melancarkan pemberontakan terhadap VOC di Lasem. Namun, pemberontakan ini berhasil dipadamkan oleh VOC. Pada tahun 1754, Gubernur VOC atas wilayah Jawa Utara, Harting, mengadakan pertemuan tertutup dengan Pangeran Mangkubumi, untuk membahas pembagian Mataram. Pada tahun 1755, Perjanjian Giyanti ditandatangani, mengakhiri Perang Tahta Mataram. Mataram resmi dibagi menjadi dua pemerintahan, yakni Yogyakarta dan Surakarta. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai penguasa Yogyakarta dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I, sementara Pakubuwono III menjadi penguasa Surakarta. Kedua wilayah ini pun menjadi bawahan VOC. Pada tahun 1757, Perjanjian Salatiga ditandatangani. Raden Mas Said yang terdesak akhirnya menyerah, dan kemudian diangkat sebagai penguasa Mangkunegaran dengan gelar Mangkunegara I. Pada tahun 1767, VOC menyerbu Belembangan, dan berhasil menduduki ibu kotanya. Pada tahun 1771, terjadi Perang Puputan Bayu di Belembangan. Rakyat, prajurit, dan bangsawan Belembangan, melakukan perlawanan dengan gigih, untuk mempertahankan tanah air mereka dari serangan VOC. Lebih dari separuh populasi Belembangan diperkirakan musnah dalam pertempuran ini. Pada tahun 1772, Belembangan akhirnya sepenuhnya ditaklukkan oleh VOC. Pada tahun 1788, Sultan Pakubuwono III wafat, dan digantikan oleh putranya yang bergelar Pakubuwono IV. Pada tahun 1800, VOC secara resmi dibubarkan.
Pada saat ini, Belanda telah dikuasai oleh Kekaisaran Prancis, di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Akibatnya, koloni-koloni Belanda di luar Eropa, juga jatuh ke tangan Prancis. Pada tahun 1806, Kekaisaran Inggris menyerbu Hindia Belanda. Pertempuran besar terjadi di Laut Jawa, antara armada Inggris melawan koalisi Belanda-Prancis. Pada tahun 1807, pemerintah Belanda yang dikuasai oleh Prancis, mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada tahun 1808, Herman Willem Daendels tiba di Hindia Belanda. Ia mendirikan pemerintahan langsung di Lampung, dan memulai pembangunan jalan raya pos Jawa dari Anyer hingga Panarukan, yang sekarang dikenal sebagai Jalur Pantura. Namun, keputusan ini menimbulkan penentangan dari Sultan Banten. Akibatnya, Daendels menyerbu Banten, dan menghancurkan Istana Surosowan. Sang Sultan kemudian diasingkan. Pada saat yang sama, Kesultanan Kacirebonan dibentuk, sebagai pecahan dari Kesultanan Kanoman. Pada tahun 1809, Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman, termasuk Kacirebonan, menjadi bawahan Belanda. Pada tahun 1810, terjadi pemberontakan para bangsawan Yogyakarta, yang dipimpin oleh Raden Rangga melawan pemerintahan Belanda. Daendels bersama ribuan prajurit bergerak ke Yogyakarta, memaksa Hamengkubuwono II untuk turun tahta, dan menyerahkan kekuasaannya kepada Raden Mas Surojo, yang kemudian bergelar Hamengkubuwono III. Daendels juga mengibarkan bendera Prancis di Batavia. Pada tahun 1811, Daendels dipanggil kembali ke Eropa, untuk membantu Napoleon dalam ekspedisi ke Moskow. Jan Willem Janssens, kemudian diangkat sebagai Gubernur Jenderal yang baru. Namun, Inggris menyerbu Jawa, dan berhasil menduduki Batavia. Janssens menyerah, dan menandatangani kapitulasi Tuntang di Salatiga, di mana ia setuju untuk menyerahkan seluruh jajahan Hindia Belanda kepada Inggris. Thomas Stamford Raffles kemudian menjadi Gubernur Jenderal di Jawa, dan pendudukan Inggris di Jawa dimulai. Hamengkubuwono II, berhasil merebut gelarnya sebagai Sultan di Yogyakarta pada masa ini. Pada tahun 1812, terjadi peristiwa Geger Spehi di Yogyakarta. Thomas Stamford Raffles, memimpin pasukan Inggris dalam penyerbuan dan pendudukan keraton Yogyakarta. Akibatnya, Hamengkubuwono II digulingkan dan diasingkan ke Padang. Tahta Yogyakarta, lalu diserahkan kembali kepada Hamengkubuwono III. Selain itu, pada tahun yang sama, Natakusuma mendirikan dinasti Pakualam. Pada tahun 1813, Kesultanan Banten dihapuskan oleh Raffles, dan ia mendirikan pemerintahan langsung di wilayah tersebut. Pada tahun 1814, ekspedisi Inggris melaporkan penemuan Candi Borobudur, Prambanan, dan reruntuhan kota Trowulan ke Eropa untuk pertama kalinya. Selain itu, Hamengkubuwono IV naik tahta sebagai Sultan Yogyakarta pada usia 13 tahun, dan Pangeran Diponegoro ditunjuk sebagai wali untuk sang Sultan, yang merupakan adiknya sendiri. Pada tahun 1815, terjadi erupsi dahsyat Gunung Tambora di Sumbawa. Perang Napoleon juga berakhir, dan Inggris sepakat mengembalikan Hindia Belanda kepada pemerintah Belanda, sebagai bagian dari persetujuan yang mengakhiri Perang Napoleon. Raffles juga menghapuskan Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman, termasuk Kacirebonan, selama masa pemerintahannya. Pada tahun 1816, dampak erupsi Gunung Tambora mempengaruhi perubahan iklim di seluruh dunia, termasuk musim dingin berkepanjangan. Selain itu, pada tahun ini terjadi penyerahan kekuasaan dari Inggris kepada Belanda, yang secara resmi kembali menjadi penguasa di Hindia Belanda. Raffles meninggalkan Jawa, dan pindah ke Bengkulu. Pada tahun 1817, Raffles menyelesaikan penulisan buku History of Java, yang berisi rangkuman penelitian kesejarahannya tentang Jawa. Pada tahun 1818, Belanda mengakhiri perdagangan budak di Jawa, praktik yang telah lama berlangsung di wilayah tersebut. Pada tahun 1824, Traktat London ditandatangani, yang menghasilkan pembagian wilayah kolonialisme antara Belanda dan Inggris di Nusantara. Pada tahun 1825, Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya di Kesultanan Yogyakarta, menyatakan perang terhadap pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1826, perang gerilya merebak di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur, sebagai akibat dari berkembangnya gerakan anti-Belanda yang dipelopori oleh Diponegoro. Dubus diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda, menggantikan Van der Capellen. Belanda membebaskan Hamengkubuwono II dari pembuangan, dan mengangkatnya kembali sebagai Sultan Yogyakarta. Pasukan Belanda berhasil memukul mundur Diponegoro dan pengikutnya di pertempuran di Gook. Pada tahun ini, Raffles juga wafat. Pada tahun 1827, terjadi puncak dari Perang Diponegoro.
Pada tahun 1828, Kiai Maja, seorang abdi setia dan penasihat pribadi di Ponegoro, ditangkap oleh Belanda setelah akhir sebuah pertempuran. Pada tahun 1829, Pangeran Mangkubumi dan Senopati Sentot Ali Basyah, pendukung dan pengawal setia di Ponegoro, menyerahkan diri kepada Belanda. Pada tahun 1830, Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda, setelah tertipu oleh bujukan untuk mengadakan diplomasi di Magelang. Ia kemudian dibuang ke Manado, dan kemudian ke Makassar. Akibat penangkapannya, Perang Diponegoro pun berakhir. Diperkirakan lebih dari separuh populasi Yogyakarta lenyap akibat perang ini. Wilayah kekuasaan Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta juga semakin menyempit. Johannes van den Bosch diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dan mulai menerapkan sistem tanam paksa terhadap rakyat. Selain itu, ia juga mendirikan Koninklijke Nederlands Indische Leger, sebagai kesatuan tentara resmi Hindia Belanda. Pada tahun 1846, Belanda menundukkan Buleleng di Bali, tetapi kemudian wilayah ini kembali lepas, setelah pasukan KNIL mundur kembali ke Jawa. Pada tahun 1849, Belanda sekali lagi menyerbu Bali, berhasil menghancurkan Buleleng dan menundukkan wilayah Jembrana serta Karangasem. Pada tahun 1855, Pangeran Diponegoro wafat dalam pembuangannya di Makassar. Pada tahun 1883, terjadi erupsi dahsyat Gunung Krakatau di Selat Sunda, yang menghasilkan letusan vulkanik yang dahsyat, dan menyebabkan bencana alam yang luas. Pada tahun 1900, Belanda berhasil menundukkan Gianyar di Bali, sebagai bagian dari upaya mereka dalam menjalankan kebijakan kolonial di wilayah tersebut. Pada tahun 1901, Soekarno lahir. Dia kemudian menjadi salah satu tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1902, Muhammad Hatta lahir. Ia juga merupakan salah satu tokoh sentral dalam perjuangan kemerdekaan, dan kemudian menjadi wakil presiden pertama Indonesia. Pada tahun 1905, Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam, yang kelak berganti nama menjadi Sarekat Islam, sebuah organisasi yang memiliki peran penting dalam gerakan nasionalisme Indonesia. Pada tahun 1906, Belanda berhasil menundukkan Badung dan Tabanan di Bali, dalam upaya mereka untuk mengkonsolidasikan kendali atas wilayah tersebut. Pada tahun 1907, Belanda melanjutkan penundukan di Bali, dengan berhasil menaklukkan Bangli. Pada tahun 1908, era kebangkitan nasional dimulai dengan pendirian organisasi Budi Utomo, yang merupakan langkah awal dalam gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Belanda juga berhasil menundukkan Klungkung di Bali, sehingga seluruh Pulau Bali berada di bawah kekuasaan Belanda. Pada tahun 1912, Hoskokro Aminoto menjadi pimpinan Sarekat Islam, dan berhasil membujuk pemerintah Hindia Belanda untuk mengakui keberadaan dan legalitas Sarekat Islam sebagai organisasi. Pada tahun 1914, Perang Dunia I dimulai di Eropa, yang juga berdampak pada situasi di Hindia Belanda. Pada tahun 1918, Perang Dunia I berakhir, dengan ditandatanganinya Perjanjian Versailles. Pada tahun 1921, Sarekat Islam terpecah menjadi dua aliran, yaitu Hoskokro Aminoto Putih yang berhaluan kanan, dan Hoskokro Aminoto Merah yang berhaluan kiri, mencerminkan perbedaan ideologi dan orientasi politik di dalam organisasi. Pada tahun 1926, terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia di beberapa wilayah seperti Banten, Batavia, dan Bandung. Namun, pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan oleh pasukan KNIL, pasukan militer Hindia Belanda. Pada tahun 1928, terjadi Ikrar Sumpah Pemuda, di mana pemuda-pemuda Indonesia dari berbagai organisasi bersumpah untuk bersatu dalam satu tekad, untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1939, Perang Dunia Kedua dimulai di Eropa, yang berdampak pada situasi global termasuk di Hindia Belanda. Pada tahun 1940, pusat pemerintahan Belanda di Eropa jatuh ke tangan Nazi Jerman. Akibatnya, Hindia Belanda mengumumkan keadaan siaga menghadapi potensi ancaman perang. Pada tahun 1941, Kekaisaran Jepang memulai penaklukan Asia Timur Raya, termasuk dengan menjajah sebagian besar wilayah Asia Tenggara. Pada tahun 1942, pasukan Jepang menyerbu dan dengan cepat menguasai seluruh Jawa. Akibatnya, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, dan Pulau Jawa pun menjadi bagian dari Kekaisaran Jepang. Selama masa pendudukan Jepang, berbagai gerakan perlawanan muncul, termasuk gerakan negara Islam yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewiryo di Tasikmalaya. Pada tahun 1943,
pemerintah Jepang membentuk Putra yang dipimpin oleh Soekarno, sebagai organisasi pemuda yang diarahkan untuk mendukung kepentingan Jepang. Jepang juga mendirikan PETA, sebuah pasukan militer yang di dalamnya terdapat anggota seperti Sudirman dan Soeharto, yang kelak menjadi tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Pada tahun 1944, pasukan sekutu, yang termasuk pasukan Australia dan Britania Raya, menyerbu Surabaya, sebagai bagian dari upaya membebaskan wilayah-wilayah yang diduduki oleh Jepang. Pada tahun 1945, momentum penting dalam sejarah Indonesia terjadi, ketika Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus, mengakhiri pendudukan Jepang di Hindia Belanda. Pasukan sekutu bersama Van Mock dan Perwira Nica, Nederlands-Indische Civil Administratie, mendarat di Jakarta. Berbagai pertempuran pun terjadi di kota-kota seperti Semarang, Ambarawa, dan Surabaya, sebagai bagian dari usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1946, sebagai akibat kondisi keamanan yang semakin buruk di Jakarta, ibu kota Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Selama tahun ini, juga terjadi peristiwa penting seperti peristiwa Bandung Lautan Api, Konferensi Malino, Perjanjian Linggarjati, dan Puputan Margarana. Belanda atas nama Gubernur Jenderal Van Mock, juga mendirikan negara Indonesia Timur melalui Konferensi Denpasar. Pada tahun 1947, Belanda melancarkan agresi militer satu terhadap Jawa dan Sumatera, mengakibatkan pertempuran besar dan perlawanan dari pihak Republik Indonesia. Selama tahun ini, Surya Kartalegawa mendirikan negara Pasundan, yang berada di bawah pengaruh Belanda. Pada tahun 1948, terjadi pemberontakan PKI di Madiun, yang dipimpin oleh Musso. Namun, pemberontakan tersebut berhasil ditumpas oleh Tentara Republik Indonesia. Belanda juga mendirikan negara Madura dan Jawa Timur, serta melancarkan agresi militer II terhadap Jawa dan Sumatera. Pasukan KNIL berhasil menduduki kota Yogyakarta, dan menangkap para pemimpin Republik Indonesia, termasuk Soekarno dan Hatta. Pada tahun 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia dalam bentuk negara serikat, setelah konferensi di Den Haag. Proses pengakuan ini melibatkan serangkaian peristiwa, termasuk serangan umum di Yogyakarta dan Surakarta. Selama tahun ini, SM Kartosoewirjo juga mendeklarasikan berdirinya Negara Islam Indonesia, NI alias DITII di Jawa Barat. Pada tahun 1950, Republik Indonesia Serikat resmi dibubarkan, dan Amir Fattah menyatakan sebagian Jawa Tengah sebagai bagian dari DITII. Pada tahun 1954, Amir Fattah menyerahkan diri, dan dengan demikian, pemberontakan DITII di Jawa Tengah berakhir. Tahun 1955 menjadi momen penting dengan diadakannya pemilihan umum untuk pertama kalinya di Indonesia. Pada tahun 1960, terjadi penembakan di Istana Presiden, oleh seorang letnan Angkatan Udara yang telah dipengaruhi oleh gerakan Permesta. Pada tahun 1961, Soekarno mengumumkan operasi Trikora di alun-alun utara Yogyakarta, di mana tujuannya adalah merebut Papua Barat dari Belanda. Pada tahun 1962, pemberontakan DITII di Jawa Barat berakhir, ketika Kartosoewirjo ditangkap dan dihukum mati. Pada tahun 1963, terjadi konfrontasi Indonesia-Malaysia, dan pada tahun yang sama, Papua Barat berintegrasi dengan Republik Indonesia. Pada tahun 1965, terjadi tragedi G30S di Jakarta dan Yogyakarta, yang menyebabkan terbunuhnya 9 orang petinggi TNI Angkatan Darat. Tahun 1966 menjadi tahun penting dengan terjadinya pembantaian massal terhadap ribuan tertuduh komunis di seluruh Indonesia, oleh pemerintahan Soeharto dan TNI Angkatan Darat. Genosida ini diperkirakan mengakibatkan kematian antara 70.000 hingga 1 juta orang. Selama tahun ini, terjadi juga penyerahan Super Semar dari Soekarno kepada Soeharto. Konfrontasi Indonesia-Malaysia resmi berakhir, dan kedua negara mulai memperbaiki hubungan. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada tahun 1967, Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Soeharto. Tahun 1968 menjadi awal dari era Orde Baru, dengan dilantiknya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia kedua. Pada tahun 1970, Soekarno wafat di usia 69 tahun, dan pemerintah menetapkan masa berkabung selama 7 hari. Tahun 1982, ditandai dengan terjadinya Petrus, serangkaian operasi rahasia oleh pemerintahan Soeharto, berupa penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan di Pulau Jawa. Operasi ini berlangsung hingga 2 tahun berikutnya.
Pada tahun yang sama, terjadi pula kerusuhan Tanjung Priok di Jakarta. Pada tahun 1996, terjadi peristiwa 27 Juli alias Kuda Tuli di Jakarta. Peristiwa ini dianggap sebagai tonggak sejarah bagi PDI Perjuangan, dan menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintah Orde Baru serta menjadi bagian dari sejarah politik Indonesia. Pada tahun 1997, terjadi krisis finansial yang melanda Asia, termasuk Indonesia, dan melumpuhkan perekonomian serta keuangan di sebagian besar Asia Timur. Indonesia, bersama dengan negara lain seperti Thailand dan Korea Selatan, mengalami dampak berat dari krisis tersebut. Pada tahun 1998, Soeharto secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden, setelah terjadi serangkaian kerusuhan di Jawa. Baharudin Jusuf Habibie kemudian dilantik sebagai Presiden RI ketiga. Era Orde Baru pun berakhir, dan era reformasi resmi dimulai, ditandai dengan perubahan arah politik dan sosial yang signifikan. Tahun 1999, menjadi saat Abdurrahman Wahid, yang akrab dipanggil Gus Dur, dilantik menjadi Presiden RI keempat menggantikan Habibie. Pada tahun 2001, Megawati Soekarno Putri dilantik sebagai Presiden RI kelima menggantikan Gus Dur, menjadikannya wanita pertama yang menjabat sebagai Presiden di Indonesia. Pada tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla menjadi pasangan pemimpin RI pertama, yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan presiden. Pada tahun 2008, mantan Presiden Soeharto wafat di usia 86 tahun. Pada tahun 2009, Susilo Bambang Yudhoyono kembali memenangkan pemilihan presiden, dan menjadi Presiden RI untuk periode kedua, kali ini bersama Budiono sebagai wakil presiden yang baru. Pada tahun yang sama, Abdurrahman Wahid wafat di usia 69 tahun. Pada tahun 2010, terjadi erupsi Gunung Merapi di Jawa Tengah, mengakibatkan dampak besar pada wilayah sekitarnya. Pada tahun 2014, Joko Widodo dan Jusuf Kalla dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, menggantikan pasangan SB Budiono. Pada tahun yang sama, terjadi erupsi Gunung Kelut di Jawa Timur. Pada tahun 2019, Joko Widodo dan Kiai Haji Maruf Amin, dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2019 hingga 2024. Sebagai penutup, pada tanggal 4 Juli 2023, Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Nama resmi ibu kota negara yang baru adalah Nusantara, yang terletak di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Perubahan ini juga mengingatkan pada istilah Nusantara dalam sejarah kuno, yang merujuk pada kawasan kepulauan yang luas di Asia Tenggara. Pemilihan nama Nusantara untuk ibu kota negara yang baru, dapat diartikan sebagai upaya untuk menggambarkan persatuan dan keragaman budaya, serta alam yang ada di seluruh Indonesia. Demikian tampilan kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe konten ini, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info yang Agung Channel berikan selanjutnya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.